ada rangsangan loh dari perkataan. Makanya saya bilang hati-hati orang tua memberikan perkataan atau kalimat kepada anaknya. Hati-hati. Nah, itu sumber yang paling penting. Melanjutkan perbincangan kita atau bahasan kita beberapa waktu lalu ya Pak, Ya. mengenai who am I, siapakah saya? Ini tentunya pertanyaan untuk diri sendiri ya Pak. Betul. Ya, mungkin sebelum kita lanjut lagi, Pak Agus bisa sedikit reminding nih, kita flashback sejenak yang di bahasan minggu lalu itu. Ya, ini bicara identitas ya, Mbak Rini ya. Ini bicara tentang kalau sebenarnya kayak seperti produk. Kalau nggak kenal identitasnya, kita nggak tahu kemana pasarnya gitu. Sama kalau kita nggak tahu kelemahan dan kekuatan kita, siapa kita, ini justru membuat ya masalah besar dalam hidup kita. Nah, minggu yang lalu kita udah belajar bagaimana memberikan identitas pada anak. Sumbernya itu yaitu dari keluarga, orang tua, ya papa, mama, dan juga dari sekolah, ada pendidik. Baru apa kata mereka? Sering sekali kan generasi anak kita ini adalah generasi-generasi yang memang selalu cenderung apa yang dikatakan orang lain itu menjadi model bagi dia. Nah, itu juga belum tentu benar ya. Kalau memang pernyataannya itu atau perkataannya itu justru membuat anak itu down, nah ini justru kita sebagai orang tua akan mengalami hal yang sulit ya, memberikan pertumbuhan kepada anak. Jadi anak-anak kita harusnya pertama kali yang memberikan identitas itu bukan mereka atau di luar daripada komunitas yang namanya keluarga, tetapi adalah orang tuanya, papa dan mamanya. Sebenarnya sejak anak di dalam kandungan, ya usia berapa bulan waktu dia tumbuh telinganya, sebenarnya orang tua, papa dan mama sudah bisa memberikan identitas. Ya, itu udah memberikan identitas, artinya waktu orang tuanya atau papanya sendiri ya ngomong kepada janin yang ada di dalam kandungan istrinya, itu sebenarnya sudah memberikan identitas. Nah, identitas apa yang diberikan? Nah, kita lanjutkan ke hari ini ya. Lalu minggu yang lalu juga labeling, positif atau negatif. Benar. Nah, sering sekali label kita itu melihat dari hal-hal yang memang khususnya untuk anak kita, hal-hal yang nggak bisa dikerjakannya, hal-hal yang membuat anak kita itu lemah, membandingkan anak kita dengan anak yang lain atau orang-orang di sekitarnya. Itu sering sekali label seperti itu. Nah, kalau label seperti itu membandingkan, biasanya itu banyak yang negatif. Nah, makanya minggu yang lalu kita sarankan supaya label kepada anak kita itu kita lanjutkan hari ini, itu label yang positif, yaitu dari karakter anak itu sendiri atau prosesnya, bukan dari hasilnya, Mbak Rini. Nah, kalau kita comparing anak kita dengan orang lain, justru anak nggak menemukan identitasnya loh. Oh iya, dia nggak menemukan identitas. Sebenarnya aku ini siapa ya gitu. Kok mamaku bilang begini, papaku bilang begini, kok dibandingkan ya, jangankan dengan orang lain, dengan abang, adiknya, kadang-kadang itu juga bermasalah. Jadi hati-hati memberikan label kepada anak ya. Lalu terakhir minggu yang lalu kita belajar sebaiknya sumber identitas itu dari siapa. Nah, saya selalu katakan itu kita semua punya agama. Sebenarnya sumber identitas itu paling bagus itu dari penciptanya. Kalau Mbak Rini punya motor merek tertentu, kalau rusak pasti ke bengkel merek itu, karena dia paling tahu, betul nggak ya? Walaupun bisa ke bengkel yang lain ya. Iya. Nah, siapakah sumber identitas sesungguhnya? Ya pencipta kita. Nah, jadi kembali kepada ke nilai-nilai agama. Nah, kenapa kita lanjutkan hari ini? Ya, kita mau bahas lebih dalam, Mbak Rini, sahabat Sonora. Yang pertama itu ya cara memberikan identitas pada anak itu sebenarnya jangan dari hasilnya dulu, papa mama. Jangan dari hasil dari anak kita sendiri. Hasil semuanya itu sebenarnya waktu anak melakukan prosesnya, step by step, langkah demi langkah, sebenarnya kita sudah memberikan identitas kepada anak kita. Bagus sekali loh kamu buat warna yang kamu buat ini. Contohnya dia anak sedang melakukan warna gambar gitu ya. Baru sesuatu yang sulit dilakukan oleh anak. Nah, papa mungkin bisa bilang begini, wih, ini udah bagus ini, walaupun hasilnya mungkin belum benar, tapi waktu abang atau adik udah memulai begini, nah papa udah sangat menghargai, ini apresiasi yang luar biasa. Jadi bukan kepada hasilnya, tapi kepada prosesnya. Jadi menemani anak waktu dia melakukan proses itu paling penting.
disitulah sebenarnya sumber memberikan identitas kepada anak. Oke. Makanya saya bilang tadi mulainya daripada mana? Di janin pun waktu usia janin itu tumbuh telinganya, itu sebenarnya papa sudah bisa memberikan identitas kepada janinnya. Sampaikan identitas anak waktu di dalam kandungan pun usia tertentu, waktu anak sudah punya telinga di dalam janin, nah papa bisa memberikan identitas kepada anaknya. Jadi apa identitasnya? Mungkin kalimatnya begini, penerimaan. Papa percaya nanti waktu kamu lahir, kamu anak yang hebat, membanggakan bagi papa dan mama. Nah itu kan perkataan atau kalimat yang memberikan identitas kepada anak, walaupun anak itu masih dalam bentuk janin. Ada rangsangan loh dari perkataan. Makanya saya bilang hati-hati orang tua memberikan perkataan atau kalimat kepada anaknya. Hati-hati. Nah itu sumber yang paling penting dari papa. Nah papa itu 90% memberikan identitas pada anak. Hari ini saya baca satu artikel memberikan identitas. Nah makanya kalau papanya yang menegur anaknya, baik yang wanita atau yang laki-laki, ini anak agak sulit memaafkannya dibandingkan dengan mama. Ini mama kan cerewet ya, tapi kenapa anak bisa lebih menerima pernyataan atau perkataan dari mamanya daripada kalau seorang papa memberikan kalimat mungkin labelingnya negatif, itu diingat loh sama anak. Betul nggak Mbak Rini? Apa karena papa jarang bicara kali Pak? Jadi sekali bicara tuh langsung kena gitu. Kalau mama itu kan sering kebanyakan bicara. Itu aja. Walaupun setelah itu ngambil hati juga, sini sayang mama. Iya. Bapak kan gengsi ya, begitu ya. Iya, makanya saya bilang ini hubungan yang memang betul-betul berbeda ya. Jadi papa itu memang waktu dia ngomong itu udah memberikan identitas. Nah makanya hati-hati nih papa ngomongnya kepada anak, memberikan label-label yang negatif. Hati-hati. Ya kan sumbernya dari situ. Nah kadang-kadang anak kalau dengar dari papanya itu udah, kalau yang bagus tuh pede banget tuh anak. Gitu. Walaupun ya memang mama juga nggak boleh juga labelnya negatif ya kepada anak. Tetapi yang saya lihat, saya perhatikan ya waktu papa, saya sendiri ya waktu memberikan pernyataan semangat kepada anak, itu benar-benar dia semangat, percaya dirinya bangkit. Tapi waktu kita sekali memberikan yang labeling yang negatif kepada anak, dia kadang-kadang sulit menerimanya kalau itu dinyatakan oleh seorang papa. Walaupun bukan negatif seperti apa kali ya Pak, yang mungkin cuma bilang, ya aturnya kan tadi abang bisa begini. Atau membandingkan dengan abangnya gitu. Kok hari ini kok nggak seperti abangmu? Nah dia langsung ini, sampai nanti mau tidur tuh saya harus datang. Kenapa bang? Iya papa tadi bilang gini. Ingatnya loh. Dibandingkan dengan mamanya, yang mungkin saya aja di situ waktu denger 1 jam aja mama mungkin udah ngomongnya berapa banyak kata. Nah itu artinya apa? Otoritas itu daripada papa itu memberikan identitas kepada anak itu lebih besar.